Murka pada fans Leslar yang menyerangnya, Dewi Persik meluapkan kemarahannya. Ia tak terima dengan fans fanatik Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang menyerang dirinya pasca membahas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang belum lama ini menghebohkan publik. Bermula dari ucapan DP yang menyindir Lesti karena mencabut laporannya, benarkah DP, senior Lesti di dunia dangdut, lebih memilih bercerai dibanding menerima perlakuan KDRT dari suami? Bukan hanya Dewi Persik yang murka mengetahui tindakan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar kepada sang istri. Caca Frederica juga mengecam segala bentuk tindakan KDRT, baik fisik maupun verbal. Sementara penyanyi senior Titi DJ juga mengaku gemas dan tak habis pikir ketika Lesti mencabut laporannya di Polres Metro Jakarta Selatan dan memilih berdamai dengan Bilar. Di sisi lain, Komisi Nasional Perlindungan Anak juga ikut mengecam pilihan Lesti untuk menerima kembali Bilar dengan alasan anak. Bagaimana dengan Rizky Ridho yang ikut merasakan kekecewaan dan kesedihan besar yang dirasakan oleh ayah Lesti, Endang Mulyana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti itulah luapan kemarahan Dewi Persik di media sosial saat ia mengaku tak terima pada fans fanatik Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang tiba-tiba menyerang dirinya usai DP membahas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di pekan-pekan terakhir sangat menghebohkan. DP pun begitu murka ketika para fans Leslar mengusik kesabarannya dengan membawa-bawa statusnya sebagai janda 3 kali hingga pernyataan yang menyebut DP tak selevel dengan Lesti. Ia menyebut bahwa dirinya hanya kesal dengan wanita yang tidak memiliki prinsip. Tak hanya itu, DP mengecam para fans fanatik Leslar yang sampai membawa-bawa statusnya yang telah 3 kali menjanda. DP pun tak terima saat disebut dirinya tak selevel dengan Lesti, padahal ia sudah berkarir selama 21 tahun di dunia dangdut, sementara Lesti adalah juniornya. Dibayar, kita itu dibayar, ngerti nggak host? Ngerti nggak lu host lu? Heran gua, sok-sokan akun-akun bodong pura-pura ngedukung, ngejatuhin gue lo. Kenapa walaupun gue janda, nggak apa-apa gue janda, yang penting gue nggak dipukulin, nggak digebukin sama laki, mau apa lo? Makanya jadi perempuan itu punya prinsip, gue bukan perempuan sakit, makanya gue waras, nggak apa-apa walaupun gue janda 3 kali, kenapa? Gue juga punya fans, DP lovers, ya, gue juga punya fans, DP lovers, inget itu. Jadi yang punya fans bukan laler aja, gue punya fans, DP lovers. Dewi Persik 21 tahun berkarir. Junjungan lu belum bisa mampu seperti karir gue. Gue 21 tahun berkarir, alhamdulillah masih bertengger. Jadi lu nggak usah lu kata-katain gue janda tua. Gue janda tua juga nggak mau sama laler. Ngerti nggak lo? Gue janda tua juga nggak mau sama laler. Gitu bilang gue nggak level lah sama mereka, ya emang nggak level lah. Orang gue 21 tahun berkarir, mereka masih seumur jagung. Kenapa? Walaupun gue cerai 3 kali, kenapa? Hah? Terus sekarang gue sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, kalau misalkan gue diselingkuhin atau gue digebukin sama laki gue nggak boleh cerai gitu. Terus gue nggak boleh jadi janda gitu. Sayang, bukan aku mau ngeladenin. Ngetek seenak udelnya, ngata-ngatain.
Pantes sama lakinya, pantes janda mulu, janda tua. Insya Allah sih mudah-mudahan saya yakin bahwa dari pengalaman ini saya juga belajar dan suami saya juga akan belajar menjadi suami yang lebih baik. Suami saya juga akan belajar menjadi suami yang lebih baik. Saya yakin juga beliau akan menjadi ayah yang baik juga karena kan beliau punya anak. Jadi insya Allah beliau akan memberikan contoh yang baik untuk anaknya. Berkaca pada kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora yang dilakukan oleh sang suami, DP kembali mengingatkan bahwa ia lebih memilih untuk bercerai dibanding harus menerima kekerasan dari sang suami seperti yang dilakukan Bilar kepada sang istri pada hari Rabu, 28 September 2022 lalu. Tak ada rasa untuk ikut campur pada kasus ini, apalagi bucin layaknya Lesti dan Bilar yang mempertontonkan di depan media. Dewi Persik itu suka ikut campur urusan orang, bener nggak sih? Sejak kapan Dewi Persik lahir dari ikut campur urusan orang? Ngerti nggak? Biar kalian tahu ya, walaupun gua janda terhormat. Walaupun gua janda terhormat. Gue bercerai nggak pernah yang namanya selingkuh. Gue bercerai karena lakinya memang nggak bener. Ngerti nggak? Gue perempuan yang punya harga diri, bukan perempuan yang nggak punya prinsip dan harga diri, ya. Jadi kalau misalkan gue diselingkuhin, gue mending lebih baik cerai. Gue digebukin, gue mending lebih baik cerai. Dan Dewi Persik ikut campur urusan orang, setuju nggak? Tapi kan saya cuman kerja. Tadi suruh bahas si Lesti sama si Beler. Gue langsung, aduh males banget gue. Sampai aku bilang sama kreatifnya, bisa gak sih gue gak usah bahas mereka? Bukan apa, dikira kita gak bisa makan dari dia gitu loh. Tapi ternyata perlu digarisbawahi, ini mengenai KDRT. KDRT itu banyak artis yang terjadi KDRT tapi mereka no speak up. Gitu loh, makanya ini edukasi. Dan gak ada kesalah kalau edukasi, bener gak? Supaya tidak terjadi sama orang-orang yang lain. Kok perasaan dari kemarin, udah gak usah kata-katain status. Gue walaupun kayak begini gak pernah minta makan sama orang. Ya gue gak pernah ngemis-ngemis cinta sama laki-laki. Kalau sekiranya laki-laki itu kurang ajar sama aku, gak mending lebih baik berpisah gue. Sorry ya. Lu pikir gue bucin apa? Lu pikir gue bucin apa? Geger tindakan Bilar yang melakukan KDRT kepada sang istri yang berujung pada pelaporan ke pihak berwajib. Bagaimana Cha-Cha Frederica mengecam perlakuan kekerasan fisik dalam rumah tangga? Bagaimana pula komentar Titi DJ yang gemas dan tak habis pikir melihat Lesti yang mencabut laporan dan berakhir damai dengan Bilar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Wajib nonton ya teman-teman. Lesti yang membuat laporan, Lesti pulalah yang mencabutnya. Demikian para fans dan masyarakat akhirnya merasakan kecewa pada anti klimaks kasus KDRT yang dilakukan Bilar kepada Lesti. Bagaimana Cha-Cha Frederica mengecam tindakan KDRT di tengah masyarakat yang sangat anti kekerasan terhadap perempuan? Benarkah sebagai public figure, Lesti seharusnya memberikan contoh terbaik di mata masyarakat karena tindakan seorang artis bisa saja ditiru dan diikuti? Untuk masyarakat Indonesia, Dede mengucapkan permohonan maaf karena dari apa yang sudah terjadi musibah ini mungkin membuat keresahan bagi masyarakat, tapi insya Allah keputusan ini keputusan yang terbaik insya Allah untuk keluarga kita. Kalau misalkan ada yang berani perempuan speak up, akhirnya kan banyak nih perempuan-perempuan lain yang di luar sana, oh ya aku juga mau speak up deh karena memang ternyata speak up tuh nggak apa-apa kok gitu. Tapi kalau tiba-tiba misalkan, walau alam ya, misalkan
siapapun itulah gitu, public figure atau siapapun yang dilihat sama teman-teman, tiba-tiba ih kok dia mundur sih ya, aku juga mundur juga, aku takut juga deh kan gitu. Jadi kadang-kadang tuh memang public figure itu suka tidak suka ada harga dalam tanda kutip yang memang harus dibayar gitu loh. Kita dikasih sama Allah, Masya Allah kelebihan menjadi public figure, dikasih banyak kenikmatan, tapi kan ada dalam tanda kutip harga yang harus dibayar. Tanggung jawab kita itu nggak kecil, gede, karena kita dilihat sama banyak orang gitu. Jadi ya memang harus sangat bisa memberikan contoh yang baik, walaupun memang public figure apapun manusia biasa, pasti punya kekurangan, punya kesalahan, tapi kalau bisa pikirkanlah yang terbaik untuk bisa menjadi contoh yang baik buat banyak masyarakat. Kita sebagai public figure, kita harus tahu kita punya tanggung jawab besar. Apa yang kita lakukan itu dicontoh sama banyak orang. Sejalan dengan Cha-Cha Frederica, penyanyi dan artis senior Titi DJ juga ikut menyoroti kasus yang terjadi dalam rumah tangga Lesti dan Bilar yang belakangan diguncang prahara KDRT. Titi DJ pun mengaku gemas dan tak habis pikir atas keputusan Lesti untuk mencabut laporannya di Polres Metro Jakarta Selatan, lalu memilih berdamai dengan sang suami. Speechless kalau udah ngomongin KDRT, karena itu adalah suatu hal yang bukan hanya Indonesia aja ngalami, tapi seluruh perempuan maupun laki-laki, karena KDRT bukan hanya terjadi kepada para perempuan, tapi laki-laki juga jangan salah juga sering disiksa sama istrinya gitu kan. Jadi itu harus benar-benar ditangani dengan serius gitu loh. Jangan sampai hanya karena ada satu kasus yang sedang hangat baru diperhatikan, setelah itu atau mungkin karena dia public figure baru diperhatikan. Saya nggak mau ngejudge ya, kita nggak tahu apa yang dialami oleh Lesti, kita nggak tahu apa yang terjadi gitu ya, walaupun mereka terbuka gitu, tapi kan tetap aja ada hal-hal yang pasti akan cuma mereka yang tahu, karena mereka yang mengalami. Hanya saya ngebela, tapi mungkin pada saat pertama kali Lesti mencabut gugatan dan kan pasti reaksi pertama, aduh kenapa, pasti gitu semua. Cuma setelah dipikir lagi, pasti ada alasan yang kuat ya begitu. Jadi ya kita coba ini aja, coba positive thinking, coba mendukung aja gitu. Walaupun sebenarnya kita juga gemes gitu kan. Cuma mau gimana dia yang jalanin, kita bisa sebagai mendukung aja. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu. Lalu dianggap makhluk yang lemah ya kan, makhluk yang nerimo gitu. Padahal enggak juga gitu, ada banyak juga yang kita harus kuat sebenarnya, dan kita harus sesama perempuan harus saling menjaga, mendukung gitu, jaganya dengan mendukung gitu. Dan kalau bisa ada kita tahu ada teman kita yang kena KDRT atau apa, ya sebisa mungkin kita tolong gitu, walaupun dia nggak pokok ini, tapi kesian loh biru-biru, lebam-lebam gitu kan. Dia harus terus-terusan digaungin gitu. Jangan hanya cuma karena ada kasus baru rame. Sementara kalau kasusnya hilang, bukan berarti KDRT-nya hilang, tetap ada. Itu sebagai perempuan yang harus tetap menolong dengan cara menyuarakan itu. Bukan hanya fans dan masyarakat yang mengungkapkan rasa kecewa mereka pada Lesti yang dianggap bucin tak bisa lepas dari Rizky Bilar dengan alasan sang anak. Bagaimana pula rasa kecewa si kembar Rizky Ridho saat merasakan kekecewaan dan kesedihan yang mungkin saja dirasakan ayah Lesti atas keputusan putrinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buat pemirsa, jangan lupa tonton terus Intens Investigasi, YouTube jangan lupa channel. subscribe juga channelnya. Selangkah menuju bui, Rizky Bilar yang sudah mengenakan seragam tahanan berwarna orange akhirnya bebas menghirup udara segar atas kebaikan sang istri. Namun, tindakan Lesti mencabut laporan polisi yang menjadi pintu kebebasan Rizky Bilar dari jerat hukum pada akhirnya justru menjadi bumerang pada dirinya. Lesti, wanita muda berusia 23 tahun itu, dianggap menggemakan kekecewaan publik yang selama ini mendukungnya.
Lantaran saat ini dikabarkan telah kembali tinggal serumah dengan Bilar. Tak hanya fans dan kalangan artis, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait pun juga ikut mengomentari sekaligus mengecam keputusan Lesti yang tak disangka-sangka itu. Aris menyebut alasan berdamai demi anak adalah tindakan manipulatif ekspoliatif yang mengatasnamakan anak mereka. Dinyatakan oleh Lesti itu alasan mencabut itu dia katakan adalah demi anak gitu. Karena anak ini membutuhkan bapaknya yakni Ricky gitu. Bagaimana kita seorang ibu yang sudah kita laporkan suami kita itu adalah pelaku kejahatan seksual tetapi itu demi anak. Disitulah saya kecewa karena itu saya anggap adalah manipulatif juga eksploitatif ya yang mengatasnamakan anak itu. Padahal semua publik tahu laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora itu adalah kekerasan dalam rumah tangga karena terdapat bukti menurut Lesti itu perselingkuhan, kekerasan fisik dan kekerasan verbal kan begitu. Jadi bagi saya itu adalah alasan yang dipakai oleh Lesti supaya dikabulkan oleh Polres Jakarta Selatan. Itu berarti eksploitatif. Padahal laporan awal itu kasus pidananya yang nggak ada persoalan anak di situ. Dan ini tidak tepat gitu. Karena apa? Anak dikait-kaitkan itu. Selain manipulatif sekali lagi ya, itu juga adalah eksploitatif. Ya, memanfaatkan anak itu dalam kerangka untuk dia mau membebaskan suaminya gitu loh. Padahal nyatanya saya baca ya dari gerak-gerik dan pernyataan dan sikap dari Lesti itu sebenarnya dia mencabut laporannya itu karena takut kehilangan suami alias bucin gitu ya. Lalu kemudian yang terpenting ada takut kehilangan job atau kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani baik oleh Lesti maupun oleh si Ricky gitu loh. Nah itu yang saya nilai bahwa dia melakukan praktek manipulatif dan eksploitatif gitu. Saat akhirnya tampil di muka publik menyampaikan alasan mengapa ia mencabut laporan KDRT yang dilayangkan kepada sang suami, Lesti yang berbicara di depan awak media ditemani sang ayah tak lepas merangkul tangan Endang Mulyana sejak awal tampil hingga selesai. Bukan hanya ekspresi Lesti yang menarik perhatian, raut wajah Endang Mulyana kembali disorot, apalagi sempat beredar kabar bahwa sang ayah yang melaporkan Bilar ke polisi dan bukan putrinya Lesti. Suaranya yang bergetar saat berbicara, ditambah ekspresi wajah yang datar, menjadi tanda tanya besar. Apa yang sesungguhnya dirasakan ayah Lesti terkait kasus yang menimpa putri kesayangannya. Maka sebagai sahabat dan mantan orang terdekat Lesti, benarkah si kembar Rizky dan Ridho juga ikut merasakan kecewa dan sedih yang dirasakan ayah Lesti, Endang Mulyana, atas kasus tersebut? Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf, dan orang tua saya pun Masya Allah, Alhamdulillah memaafkan. Alhamdulillah pas saya nyampe juga dia langsung merangkul saya meminta maaf. Dan saya sebagai manusia biasa ya proses salah apapun bisa luaskan maaf. Gak usah pandang yang kemasanan deh gitu. Siapa sih gitu yang mau anaknya menjadi korban KDRT? Pasti seorang ayah pasti. Kalaupun Ido nanti anak punya pun anak perempuan, paling Ido juga pasti marah gitu. Jadi seperti itu sih. Dan pada dasarnya juga seorang anak itu, anak perempuan itu sangat dijaga sama ayahnya gitu. Ketika apalagi disakitin, apalagi dimain tangan, itu pastilah seorang ayah pasti
akan merasakan kesedihan juga, kecewa iya juga, marah iya juga, pasti bercampur-campur. Melihat reaksi bapak seperti itu. Kan banyak kan yang bilang cinta pertamanya itu seorang ayah. Cinta pertama seorang perempuan itu adalah seorang ayah. Yang kedua baru suaminya. Jadi berasa lah pasti batin ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.